Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Rustiana. Di sini saya akan menjelaskan uji ANOVA. Uji ANOVA itu analisis of variance, yang artinya pengujian dengan menganalisis variance. Pada uji sebelumnya, tes sampel itu kita membutuhkan 1 atau maksimal 2 sampel. Tapi untuk uji ANOVA ini kita menggunakan lebih dari 2 sampel. Ada dua jenis ANOVA itu, ada one way dan ada two way. Untuk one way itu untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat satu sama lain. Untuk two way ANOVA itu artinya mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara lebih dari 2 grup sampel. Jadi cara menganalisisnya itu, kalau yang two way menganalisisnya berlangsung dengan 2 arah, yaitu antar perlakuan dan antar kelompok. Tapi kalau untuk yang one way itu menganalisisnya cuma hanya 1 arah, yaitu antar perlakuan saja. Yang akan dicontohkan saat ini, aku mencontohkan one way ANOVA. Jadi akan ada kasus, misalnya mahasiswa Fakultas Kedokteran Yarsi angkatan 2018 ingin melakukan pengujian efek dari 3 macam merek obat penurunan tekanan darah. Ada 3 kelompok terhadap 3 kelompok pasien. Variabel value-nya, 1 kelompok pasien 1, pasien peminum obat merek X, 2, pasien 2, pasien peminum obat merek Y, yang ketiga pasien 3, pasien peminum obat merek Z. Kita akan mulai untuk mengekspor data Excel-nya. File, open data, file of type-nya Excel, open, oke. Nah, di sini sudah ada datanya. Jadi, pada kelompok pasien ini kan masih obat X, Y, Z. Untuk supaya bisa dianalisis, kita ubah dulu caranya, transform record into same variables. Yang kita masukin kelompok pasien karena yang mau diubah kelompok pasien. Lalu klik Alt and New Value. Value-nya obat X, value yang baru 1, obat Y, value yang baru 2, obat Z, value yang baru 3. Continue. Oke. Setelah seperti ini, yang akan kita lakukan mengubah variabel view-nya. Kan tadi kelompok pasiennya tadi udah diubah, jadi ini kita juga ubah menjadi numeric. Oke, terus value-nya ditambahin. Value 1 label obat X, add 2 obat Y, add 3 obat Z. Oke. Nah, setelah itu kita akan mulai menganalisis di uji ANOVA. Analyze, compare means, one way ANOVA. Lalu dependent list-nya diklik tekanan darah, kelompok pasiennya di faktor.
Setelah itu option statistik deskriptif homogeneity of variant test. Ini kita klik. Kenapa kita klik? Jadi hal yang menjadi salah satu syarat untuk melakukan uji ANOVA itu, uji ANOVA one way ini apabila data mempunyai varian homogen. Karena itu kita klik untuk menginterpretasikan homogeneity of variant test-nya. Jadi outputnya juga akan keluar. Setelah itu continue, lalu klik post hoc. Post hoc ini kita akan checklist untuk pengujian Bonnefer, Roni, dan Oke. Continue, oke. Nah, setelah datanya keluar seperti ini, jadi interpretasi deskriptif, statistik deskriptif di sini, obat X itu 7, rata-ratanya 125, standar deviasinya 10,801, standar errornya 4,082, 95% confidence interval for mean, itu lower bandnya ada 115,01, upper bandnya 134,99, minimumnya obat X itu 110 dan maksimumnya obat X 140. Untuk obat Y rata-ratanya ada 125, standar deviasinya 12,583, standar errornya itu 4,756. Lower bandnya ini ada 113,36, upper bandnya 136,64, minimum dari obat Y 105, maksimum 140. Dan untuk obat Z, rata-ratanya ada 152,14, standar deviasinya 15,507, standar errornya itu 5,861, lower bandnya itu 13780, upper bandnya itu 166,48, minimumnya dari total obat Z itu 130, maksimumnya ada 175. Nah, kita menuju ke tes homogeneity of variance. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikasi pada nilai sig ini. Jadi, tekanan darah itu level statistiknya ada 0,352, degree of freedom 1, 2, degree of freedom 2, 18, dan signifikansinya ada 0,708. Jadi pada pedoman ini kita akan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi. Jika signifikasi lebih besar dari probabilitasnya 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang sama. Tapi sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari probabilitasnya 0,05, maka data tersebut mempunyai varians yang berbeda. Jadi 0,708 itu lebih besar dari 0,05. Maka data tersebut, data yang obat X, Y, Z ini variansnya sama. Nah, setelah itu kita lanjut ke ANOVA. Pada ke ANOVA ini kita mempunyai hipotesis dan kriteria. Hipotesisnya H0 jika rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z itu sama. HA jika rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah berbeda. Maka kriterianya apabila signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, apabila signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Pada saat ini, sum of squares-nya itu between groups 3438,095, degree of freedom-nya 2, rata-rata square 19,048, F 10,005, signifikansinya 0,001. Jadi di sini kan signifikansinya 0,001 itu lebih
kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, pada saat pengujian ini, selain membandingkan antara nilai signifikansi dengan probabilitas 0,05, ada cara yang melakukan pembandingan antara F hitung dan F tabel. Jadi pedoman keputusannya seperti ini. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Sebaliknya, jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Di sini F hitung F ini ada 0,005. Degree of freedom-nya 2 itu di sini rumus untuk mencari nilai F itu N1 dibagi N2. Jadi 2 ini N1, 18 ini N2. Kita akan melihat ke tabelnya. Tabelnya untuk pembilang N1 itu 2. Untuk penyebut N2 itu 18 di 3,55. Nah, jadi F hitungnya itu 3,55 dan F tabelnya 0,005. Maka F hitung lebih besar dari F tabel. H0 ditolak dan HA diterima. Hasilnya seperti itu. Lalu selanjutnya untuk ke post hoc test. Post hoc test ini digunakan untuk mengetahui variabel mana sih yang memiliki perbedaan yang signifikan. Cara menganalisanya itu dengan melihat ada atau tidaknya tanda bintang pada kolom mean difference ini. Jadi tanda bintang itu menunjukkan adanya perbedaan rata-rata yang signifikan. Jadi rata-rata perbedaannya ini menggunakan 0,05 level karena default dari SPSS-nya itu 0,05. Jadi kita lihat dari signifikansinya ini. Ini 1000. Jika 1000 ada hasil dari Turki HSD dan Beneforoni menunjukkan bahwa jika perbedaan secara statistik, jika perbedaan ini 1000 lebih besar dari 0,05, maka secara statistik tidak signifikan. Lalu jika perbedaannya 0,03 itu kan lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik itu signifikan. Lalu jika di sini 0,003 itu lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik itu signifikan. Dilihat ya itu dari signifikansinya ini. Ini kan obat Y 1000, obat Z 0,003. Jadi 1000 itu kan lebih besar dari 0,05, maka itu tidak signifikan. Tapi jika obat Z ini 0,003 itu kan lebih kecil dari 0,05, maka secara statistik itu signifikan, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir, ini ada homogeneous subsets tekanan darah. Tekanan darah di sini ada kelompok pasiennya obat X, Y, dan Z. Jadi untuk yang terakhir, ini ada subsets for alpha itu 0,05. Tabel 1 itu ada data tekanan darah yang menunjukkan obat X dan obat Y.
ini tidak ada perbedaan yang signifikan karena nilainya sama, itu 125. Dan untuk yang subset for alpha yang kolom kedua itu ada obat Z 152,14. Itu yang artinya secara statistik ada perbedaan yang signifikan antara obat X, Y dengan obat Z. Lalu hasil ini diimpor ke Word supaya nanti kita bisa untuk menganalisisnya langsung. Jadi tinggal buka data Word-nya yang kita simpan. Ini dokumennya Word, save. Oke. Nah, sekian dari penjelasan aku untuk mengenai uji ANOVA ini. Jika terbelit-belit mohon maaf karena aku dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.